Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-4. Beginilah firman Tuhan, pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke depan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kitab Nehemia ini, saya akan memberikan tema renungan firman Tuhan, yaitu tentang kebangunan rohani. Saudara, kalau mendengar kata kebangunan rohani, apakah yang terpikirkan di benak saudara semuanya? Mungkin saudaraku dipikirkan atau yang keluar dari pikiran kita, yaitu pasti suatu kebaktian, kebangunan rohani yang diadakan di lapangan atau di stadion atau di gedung-gedung yang megah, dengan mengundang seorang pendeta atau seorang evangelis dari luar atau orang yang lebih terkenal, juga membawa artis yang sudah terkenal. Maka di situ apa yang kita pikirkan, pasti nanti ada suatu, yaitu parade mujizat yang terjadi. Banyak orang yang disembuhkan, orang lumpuh dapat berjalan, orang sakit mengalami kesembuhan. Apakah yang saudara pikirkan seperti itu? Itu memang tidak salah, saudara. Tetapi pada saat ini, di mana tema renungan firman Tuhan yaitu tentang kebangunan rohani. Apakah kita mengalami suatu kebangunan rohani itu hanya ada suatu kebaktian yang mengumpulkan orang banyak? Setelah itu kita mengalami suatu kegerakan, kebangunan rohani yang luar biasa. Memang itu tidak salah, saudaraku. Saya katakan sekali lagi, itu memang tidak salah. Tetapi pada saat ini, Tuhan meminta kegerakan kebangunan rohani terjadi dimulai dari kita sendiri, mulai saat ini. Kalau kita membaca kitab Nehemia ini, di mana bangsa Israel, dia kembali dari pembuangan, di mana dipimpin oleh Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem.
Setelah itu orang-orang Israel ini berkumpul semuanya, baik laki-laki perempuan, meminta untuk dibacakan kitab Taurat Musa oleh Imam Ezra, saudaraku. Begitu juga saat ini untuk kita semuanya, untuk memulai suatu kebangunan rohani, kita harus memulai dari kita sendiri. Maka dari itu, apakah langkah-langkah untuk bisa, yaitu membangkitkan kegerakan kebangunan rohani dari kehidupan kita sendiri mulai saat ini? Yang pertama, saudaraku, yaitu memiliki waktu yang khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ketiga dan keempat tadi. Lalu pada hari pertama, bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Kalau ayat yang keempat dikatakan, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab itu. Saudaraku, yang pertama tadi dikatakan memiliki waktu yang khusus untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, sudahkah kita memberikan waktu yang khusus untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, saudaraku? Sebab sekarang itu yang namanya membaca firman Tuhan, baik dari buku Alkitab, lewat buku Alkitab ini, ataupun lewat aplikasi HP, saudaraku, semua sudah gampang diakses. Tetapi, sudahkah kita benar-benar mempunyai waktu yang khusus untuk mendengarkan firman Tuhan? Memang sekarang ini banyak, yaitu tentang program-program, baik di gereja maupun yayasan-yayasan rohani, di mana mengadakan program pembacaan Injil 1 tahun. Harus rampung. Tetapi selama kita membaca kitab Injil ini dalam 1 tahun, mengerti, memahami semua apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan, apa yang harus kita tanggalkan, apa yang harus kita ikuti. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak cukup di dalam mendengar firman Tuhan itu hanya di dalam gereja saja, yaitu cukup mungkin 1 minggu 1 kali. Itu pun kalau kita datang ke gereja. Banyak, saudaraku, orang-orang Kristen seperti itu. Setiap hari tidak pernah baca Alkitab. Bacanya kalau pas hari Minggu. Kalau hari Minggu itu pas datang juga. Saudara, kita harus tahu firman Tuhan ini adalah makanan rohani kita. Kalau kita 1 hari makan saja, yaitu 3 kali, bagaimanakah makanan rohani kita? Sudahkah cukup asupan makanan rohani kita? Maka dari itu,
saudaraku, untuk mengalami kegerakan kebangunan rohani dalam kehidupan kita, kita harus mempunyai waktu yang khusus buat Tuhan untuk membaca firman-Nya. Dan yang kedua, saudaraku, untuk mengalami kegerakan kebangunan rohani, yaitu yang kedua, firman Tuhan yang dimengerti. Mari kita baca di dalam Nehemia pasal 8 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sebagai pembacaan dimengerti. Saudaraku, yang kedua tadi, firman Tuhan yang dimengerti. Maksudnya begini, saudaraku. Kalau kita membaca firman Tuhan, membaca Alkitab mungkin dari Kejadian sampai kitab Wahyu, kita harus benar-benar memahami, mengerti apa maksud Tuhan lewat firman-Nya di dalam kitab ini. Sering kita itu membaca firman Tuhan. Alkitab itu seperti kita membaca koran atau membaca novel-novel. Tidak seperti itu, saudaraku. Kita membaca firman Tuhan pelan-pelan. Apa maksud tujuan dari firman ini? Maka Roh Kudus akan memberi pengertian kepada saudara semuanya. Kalau saudara tidak mengerti, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, apa maksud dari firman-Mu ini? Saudaraku, Tuhan akan memberikan hikmat, akan memberikan pengertian kepada saudara semuanya. Sebab yang kedua ini adalah juga tugas dari seorang gembala-gembala sidang untuk jemaatnya, saudaraku. Supaya para jemaat itu bisa mengerti akan maksud firman Tuhan. Sebab kita harus mengerti dengan keadaan, situasi jemaat kita ini. Mungkin kalau jemaat di perkotaan, mungkin tingkat pendidikannya sudah tinggi, sudah banyak yang melek pengetahuan. Tetapi gimana, saudaraku, kalau seorang jemaat yang di desa-desa, yang di pedalaman-pedalaman, mungkin dengan perkataan kita yang terlalu tinggi, yang terlalu bahasa-bahasa teologis yang tidak dimengerti. Maka kita harus tahu situasi dengan kondisi siapa yang kita beritahukan firman Tuhan ini. Maka biarlah jemaat mengerti maksud-maksud tujuan yang Tuhan berikan kepada mereka semuanya. Sebab apa, saudaraku? Firman Tuhan yang dimengerti itu supaya setiap jemaat ini masuk di dalam pertobatan, membawa jemaat itu di dalam pertobatan, dan membawa jemaat ini lebih dekat, lebih sungguh kepada Tuhan. Kalau dia mengerti maksudnya semua. Saudaraku, dan yang ketiga, untuk membawa kegerakan rohani dalam kehidupan kita, yaitu dengan cara tersentuh firman dan berbalik. Saya ulangi lagi, tersentuh firman dan berbalik. Kalau kita membaca di dalam Nehemia pasal yang ke-9, ayat pertama, saudaraku, sampai yang ke-4. Di situ dikatakan, setelah bangsa Israel ini mendengarkan Taurat Musa, setelah dibacakan oleh imam Israel ini, dan dia mengerti dengan sungguh, sebab dengan penjelasan-penjelasan yang real, yang dapat dimengerti. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka tersentuh oleh firman Tuhan dan berbalik.
Saudaraku, setelah mendengar firman Tuhan, mengerti penjelasan, mereka tersentuh hatinya. Mereka menyadari, oh selama ini aku sudah jauh dari Tuhan, aku banyak dosa. Maka aku ingin berbalik kepada Tuhan. Maka aku akan meninggalkan segala dosa-dosaku. Aku akan mengikuti apa kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, orang Israel ini menyadari setelah dibacakan Taurat Musa, dia mengerti, memahami, maka mereka tersentuh. Bagaimanakah dengan saudaraku? Kalau saudara ingin mengalami kegerakan rohani saudara, maka saudara harus selalu memberikan waktu yang khusus untuk Tuhan. Kita mengerti akan kehendaknya, dan kita tersentuh oleh firman itu dan berbalik. Saudaraku, saat ini firman Tuhan, mari kalau kita baca, jangan terlalu tergesa-gesa kalau membaca firman Tuhan. Satu perikop, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang harus aku lakukan lewat firman ini, apa yang harus aku tanggalkan. Maka saudaraku, kita akan mengerti firman Tuhan ini. Sebab saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk berbalik kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, mereka semua berkabung mengakui dosa-dosa mereka. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita di dalam berdoa, minta pengampunan Tuhan. Janganlah kita itu seperti orang-orang yang tidak tahu cara berdoa, saudara. Sering kita itu berdoa, Tuhan, ampuni dosaku hari ini, kemarin. Tidak seperti itu, saudaraku. Kalau kita berdoa, mohon ampun pada Tuhan, yaitu dengan cara apa yang kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, dosa-dosa yang telah kita perbuat, katakan satu persatu kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni. Tuhan tidak ingin kita waktu berdoa gurungan, saudaraku. Tuhan, aku berdosa, Tuhan ampuni aku. Mungkin Tuhan kalau bisa berbicara langsung pada kita, apa yang pernah kamu lakukan? Dosa apa yang kamu lakukan? Tuhan meminta suatu pengakuan dari diri kita. Seperti bangsa Israel ini, setelah dibacakan firman Tuhan, diberi waktu khusus, dikatakan yaitu dari pagi hingga siang hari, mereka mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu mengerti maksud-maksudnya. Setelah itu mereka merasakan sentuhan dari firman itu, dari kitab Taurat itu, dan mereka berbalik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan meminta kepada kita, biarlah kebangunan rohani terjadi mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus memberikan waktu yang khusus buat Tuhan, yaitu dengan membaca firman-Nya. Yang kedua, kita mengerti maksud-maksud dengan jelas, saudaraku, apa yang terkandung dari firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, kalau kita sudah membaca, memberikan waktu khusus, kita minta hikmat Tuhan, maka Tuhan akan menyentuh saudara semuanya untuk membangun iman kepercayaan saudara untuk bangkit kembali. Kalau kita masih mempunyai dosa-dosa, mari kita tanggalkan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan saat ini tidak akan kami panjang lebarkan, tetapi biarlah saudaraku mengambil hikmat dari renungan firman Tuhan ini. Kalau saudara ingin mengalami kegerakan, kebangunan rohani di dalam kehidupan saudara semuanya, Tuhan